Keterlaluan, di tengah keterpurukan prestasi timnasnya yang makin menurun, supporter Malaysia justru menyebut supporter Indonesia tak beradab. Tuan-tuan, saya minta jasa baik semua negara dekat dunia ni tolong jangan ikut contoh penyokong daripada Indonesia. Cara mereka bertindak, cara mereka melakukan kekasaran terhadap orang daripada negara lain. Kalau kalah je, mereka gunakan dengan cara yang paling-paling kasar, paling-paling tak masuk akal. Ya, sampai nak berperang, sampai nak memukul, sampai nak membunuh. Saya tak tahu tuan-tuan sampai bila orang-orang Indonesia di kalangan Konoha ni mereka patut sedar bahawa berapa ramai orang Indonesia yang cari makan dekat Malaysia, cari makan dekat Singapura, berapa puluh ribu yang bekerja dekat Bahrain, bekerja dekat Qatar, bekerja dekat UAE mencari rezeki. Macam mana tuan-tuan you boleh cari duit dekat negara orang lain, lepas tu you nak gunakan kekerasan kepada negara tersebut? Betul-betul pemikiran otak dunia ketiga tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kepada penyokong Bahrain bahawa ini bukan kali pertama orang-orang Indonesia melakukan kekasaran terhadap fan ataupun player daripada negara-negara lain. Saya daripada Malaysia, even player Malaysia sendiri pernah dikecam, diugut sehingga kan terpaksa dibawa dengan kereta perisai ke stadium disebabkan oleh tindakan ekstrim yang agak melampau daripada penyokong-penyokong Indonesia ni. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe dulu ya bro, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Kalau sudah, let's go kita bahas. Dilansir dari Harian Berita Kuala Lumpur, Malaysia, di saat tim nasional Malaysia tengah berada dalam masa sulit dengan prestasi yang makin menurun di kancah internasional, sebuah insiden di media sosial justru memantik api permusuhan antar supporter negara tetangga ini. Seorang pendukung fanatik Malaysia melontarkan komentar kontroversial yang menuduh supporter Indonesia sebagai kelompok yang tidak beradab. Komentar ini tidak hanya menyudutkan supporter Indonesia, tetapi juga menyerang pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan tuduhan yang tidak pantas. Dalam pernyataannya, supporter Malaysia tersebut mengklaim bahwa pendukung tim nasional Indonesia adalah yang paling arogan di dunia. Ia menyebut mereka sebagai suka kasar, suka ricuh, dan tak mau kalah. Pernyataan ini seolah menutupi realitas bahwa tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun terdapat dinamika dan emosi tinggi dalam setiap pertandingan sepak bola. Setiap negara memiliki supporter yang fanatik, dan setiap supporter memiliki cara berbeda dalam menunjukkan dukungan pada tim kebanggaannya. Tuduhan tidak berdasar lainnya adalah soal keberadaan tenaga kerja Indonesia, TKI, di Malaysia. Supporter Malaysia ini menyebut bahwa TKI Indonesia di Malaysia sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang telah menumpang cari makan, tetapi malah bertindak onar dan suka menyerang orang Malaysia. Padahal, selama bertahun-tahun hubungan diplomatik antara kedua negara ini telah menunjukkan saling ketergantungan yang erat dalam berbagai aspek, termasuk bidang ketenaga kerjaan. Asteris respon dari masyarakat dan supporter Indonesia ****. Pernyataan bernada provokatif ini tentu saja memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk supporter Indonesia. Mereka mengecam tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa komentar tersebut tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Mayoritas supporter Indonesia sejatinya adalah pendukung yang setia dan penuh semangat dalam mendukung tim nasionalnya, namun selalu menghargai dan menjunjung sportivitas. Selain itu, adanya insiden-insiden tertentu yang mungkin terjadi selama pertandingan bukanlah gambaran keseluruhan dari perilaku supporter Indonesia secara umum. Para pengamat sepak bola pun turut memberikan pandangannya. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa dalam sepak bola selalu ada ketegangan dan emosi yang tinggi, terutama dalam pertandingan yang melibatkan rivalitas klasik seperti Indonesia dan Malaysia. Namun, mereka mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar ini justru bisa merusak hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara. **** Rivalitas di lapangan hijau, bukan di media sosial ****. Indonesia dan Malaysia memang dikenal memiliki rivalitas kuat di lapangan hijau. Namun seharusnya persaingan tersebut tidak berujung pada konflik di luar stadion. Supporter dari kedua negara diharapkan tetap menjaga sikap saling menghormati,
Karena pada akhirnya, sepak bola adalah tentang semangat persaudaraan dan kebersamaan. Rivalitas boleh panas, tapi tetap harus ada batas-batas yang dijaga. Asteris pentingnya mengedepankan sikap dewasa dalam persaingan. Asteris. Fenomena seperti ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi supporter dari kedua belah pihak untuk lebih bijaksana dalam bersikap. Rivalitas yang ada di lapangan seharusnya hanya menjadi hiburan dan ajang untuk mengukur kemampuan kedua tim, bukan menjadi alasan untuk saling menjelekkan. Menyadari bahwa komentar di media sosial dapat memicu konflik yang lebih luas. Baik supporter maupun pengguna media sosial di kedua negara sebaiknya lebih mengutamakan sikap dewasa dan saling menghormati. Sepak bola adalah ajang yang seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Dukungan yang tulus dan sportivitas yang tinggi dari para supporter akan menjadi contoh yang baik bagi generasi mendatang, bahwa sepak bola tidak hanya sekedar permainan, tapi juga cerminan dari jati diri dan karakter bangsa.